Bab 249. Mengubah fana. Setelah Wang Lin memasuki negara peringkat 4, dia tidak lagi terbang, tetapi berjalan seperti manusia. Dia melihat sekeliling ke tempat asing ini dan menandatangani. Tidak ada metode kultivasi yang dapat membantu seseorang menerobos dari tahap Naschen Soul ke tahap Spirit Severing. Bahkan pil tidak berguna kecuali seseorang dapat menemukan pil peringkat 6 atau lebih tinggi. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, seseorang harus mempelajari surga dan mendapatkan dao mereka sendiri. Hanya itu caranya. Wang Lin tidak bergabung dengan sekte manapun begitu dia memasuki negara peringkat 4 karena dia tahu tentang ini. Lagi pula, bergabung dengan sekte tidak akan banyak membantunya mencapai tahap pemutusan roh. Jika dia ingin bergabung dengan sekte dan menjadi anggota intinya, itu akan memakan banyak waktu. Waktu yang tidak ingin ia sia-siakan. Dari 400 tahun pengalamannya dalam berkultivasi dan pengalamannya dengan pembudidaya pemutusan roh lainnya, dia memahami bahwa pemahaman tentang surga sangat penting untuk mencapai tahap pemutusan roh. Wang Lin telah berjalan di jalur darah untuk waktu yang lama dan semua pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan memahami langit. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia melanjutkan jalan ini, dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap pemutusan roh. Pada kenyataannya, tingkat kultivasi asli Wang Lin bukanlah Naschen Soul. Chi realem tubuh utamanya mencegah tubuh utamanya mencapai tahap Naschen Soul, jadi hanya avatarnya yang mencapai tahap Naschen Soul. Berjalan di jalan, tubuh Wang Lin berangsur-angsur berubah saat tubuh utamanya masuk ke dalam dan tertidur lelap saat avatarnya keluar. Wang Lin telah mencapai pemahaman tentang Ji realemnya, jadi dia tidak akan bersikeras mencoba menerobos kemacetan Ji realemnya. Dia juga tidak akan terlalu bergantung pada Ji realem. Mulai sekarang, itu hanya akan menjadi harta ajaib baginya. Harta sihirnya saat ini terlalu lemah untuk merusak para pembudidaya Spirit Severing. Agar harta ajaib ini bangkit dalam kekuatan, dia akan membutuhkan beberapa harta surgawi yang sangat langka, seperti Cultivation Planet Crystal dari negara budidaya peringkat 6. Setelah menyerah pada Ji realem, Wang Lin memutuskan untuk menggunakan avatarnya untuk berjalan di jalur seorang kultivator. Jika suatu hari avatarnya mencapai tahap transformasi jiwa, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal tersebut. Kemudian, begitu dia memperbaikinya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dengan Ji realemnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan Ji realem dari kesadarannya. Dia mengerti bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mendapatkan pemahaman tentang surga, tetapi dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di jalan pembunuhan, dan jalan ini tidak lengkap. Jika dia ingin memahami surga maka dia harus mulai dari awal dan menjadi manusia. Jika seseorang ingin berubah menjadi abadi, ia harus berubah menjadi manusia terlebih dahulu. Sebelum dia menyadarinya, mentalitas Wang Lin berubah dan dia mendapatkan sedikit pemahaman. Namun, petunjuk itu berlalu seperti kilat dan Wang Lin tidak dapat menangkapnya. Dia merenung sejenak lalu tersenyum. Kultivasinya menghilang seperti salju yang mencair. Setelah beberapa saat, dia terlihat tidak berbeda dari manusia biasa. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat dia meraih daun willow. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya untuk menikmati rasa hijau saat dia berjalan di sepanjang jalan. Negara budidaya peringkat 4 ini sangat besar, beberapa kali lebih besar dari Zhao.
Ada banyak pembudidaya dan jumlah manusia juga mencapai jumlah yang luar biasa. Saat Wang Lin sedang berjalan, dia melihat orang-orang lewat. Mereka semua membawa semacam barang bawaan, tidak seperti dia, jadi dia menarik banyak perhatian. Wang Lin merenung sebentar. Dia pergi ke pinggir jalan dan mengumpulkan beberapa ranting tipis dan membuat keranjang untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengumpulkan berbagai daun dan tumbuhan untuk mengisi keranjang. Wang Lin baru saja berjalan di jalan selama beberapa jam dan telah melihat banyak seniman bela diri dari dunia fana lewat dengan menunggang kuda. Tak satu pun dari mereka memedulikan Wang Lin. Setiap kali kuda lewat, mereka akan menendang awan debu. Namun, Wang Lin tidak keberatan. Dia membersihkan kotoran dari pakaiannya dan terus berjalan. Tapi kali ini, dia hanya berjalan sedikit sebelum suara di belakangnya berteriak, "Minggir!" Pada saat yang sama, angin kencang datang dari belakangnya. Wang Lin dengan cepat mengelak ke samping dan melihat seekor kuda hitam hampir menyentuh tubuhnya saat lewat. Tak lama kemudian, beberapa kuda lagi lewat. Salah satu dari mereka hendak menabrak Wang Lin ketika pengendara tiba-tiba menarik kendali dengan keras. Kuda itu mengeluarkan suara keras. Kaki depannya terangkat dan bergerak ke samping. Hanya setelah mengambil beberapa langkah ke depan barulah kuda itu berhenti. Pria yang menunggang kuda itu menatap Wang Lin. Dia mengambil cambuknya dan mengayunkannya ke arah kepala Wang Lin sambil berteriak, "Dari mana orang buta ini berasal? Apa kau tidak punya mata?" Wang Lin mengerutkan kening. Namun, saat cambuk itu datang, seorang pria parubaya datang dari samping, meraih cambuk itu, dan berteriak, "Zhang San, apa yang kamu lakukan?" Pria itu mendengus. Dia menyingkirkan cambuknya, menatap tajam Wang Lin, dan pergi. Pria parubaya itu tidak melihat pria itu saat dia berbalik ke arah Wang Lin dan berkata, "Maaf, adik kecil, karena membuatmu takut. Saya masih memiliki masalah penting untuk diperhatikan, jadi mohon maafkan saya." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah." Dengan itu, dia membersihkan kotoran dari pakaiannya. Pria parubaya mengungkapkan ekspresi terkejut. Dari sudut pandangnya, Wang Lin hanyalah orang biasa tanpa tanda-tanda seorang seniman bela diri. Tetapi keberanian Wang Lin jauh di atas orang biasa. Pria parubaya itu dengan hati-hati menatap Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Saya Lu Xing. Jalan ini hanya mengarah ke ibu kota. Aku bertanya-tanya untuk apa adik laki-laki itu menuju ke ibu kota." Dengan itu, dia melihat keranjang di punggung Wang Lin dan bertanya dengan ekspresi aneh, "Apakah adik laki-laki seorang dokter keliling?" Wang Lin tidak membuat alasan apapun dan mengangguk. Pria parubaya itu tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan melompat ke atas kudanya. Tiba-tiba, kuda itu menjerit, tetapi bukannya maju, dia malah mundur. Wang Lin berbalik dan melihat 100 meter di belakangnya, sebuah kereta perlahan bergerak maju. Setengah jam kemudian, kereta perlahan muncul di belakang Wang Lin. Ada lebih dari 100 orang di atas kuda yang menjaga kereta. Semua mata mereka bersinar, kepala mereka lurus. Jelas bahwa mereka semua ahli bela diri. Lu Xing ada di sisi kereta. Dia dekat dengan gerbong, berbicara dengan seseorang di dalam. Jalan ini tidak lebar, jadi setelah melihat gerbong itu, Wang Lin berdiri di pinggir jalan. Saat kereta melewatinya, 4 orang di atas kuda muncul di depannya untuk menghalanginya dari kereta. Lu Xing menoleh untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar.
Dia memindahkan kudanya ke sebelah Wang Lin, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu punya obat untuk kondisi angin jahat?" Wang Lin tahu bahwa yang lain mengira dia adalah seorang dokter. Dengan emosinya, dia biasanya tidak akan mempermasalahkan hal ini, tetapi tiba-tiba dia memiliki wawasan. Untuk mencapai tahap pemutusan roh, dia harus bisa memahami surga. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memasuki dunia fana. Memikirkannya, Wang Lin bertanya, "Apakah ada yang sakit?" Pria parubaya itu ragu sejenak dan berkata, "Seorang gadis pelayan sedang sakit dan kita masih jauh dari kota." Para dokter di sekitar sini mencoba memberinya obat, tetapi tidak ada yang berhasil. Wang Lin melirik kereta dan berkata, "Biarkan aku melihat pasien." Lu Xing tersenyum kecut dan berkata, "Adik, apakah kamu punya obat yang bisa membantu? Jika Anda tidak memilikinya, maka tidak perlu menemui pasien." Tepat pada saat itu, sebuah suara lama datang dari kereta. Bunyinya, "Lu Xing, orang ini sering bepergian, jadi dia mungkin punya obatnya." Lu Xing dengan cepat menjawab. Dia melompat turun dari kudanya dan berkata, "Aku harus menyusahkanmu, adik." Wang Lin mengikuti Lu Xing ke gerbong dan hendak naik ketika lelaki tua di dalam terbatuk. Lu Xing dengan cepat menghentikan Wang Lin dan berkata, "Adik, lihat saja dari sini. Tidak perlu masuk ke dalam." Wang Lin mengerutkan kening. Berkat akal ketuhanannya, dia sudah tahu bahwa ada 3 orang di dalam kereta. Selain lelaki tua itu, ada 2 wanita cantik. Sangat jelas bahwa mereka adalah tuan dan pelayannya. Orang yang sakit itu bukanlah pelayannya, melainkan tuannya. Dengan akal sehatnya, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa wanita itu tidak sakit karena angin jahat memasuki tubuhnya, tetapi dari beberapa gas hijau di dalam tubuhnya. Dia jelas telah diracuni. Wang Lin berkata, "Ulurkan tanganmu." Wanita di dalam gerbong ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Wang Lin memegang tangannya sebentar sebelum melepaskan dan merogoh keranjangnya. Dia mengambil daun dan menjalankan energi spiritualnya sekali. Dia menyerahkan daun itu kepada Lu Xing dan berkata, "Suruh dia memakannya mentah-mentah dan dia akan sembuh besok." Lu Xing memandangi daun di tangannya dengan ekspresi aneh. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu hanya daun pohon willow. Lu Xing tersenyum pahit saat dia berpikir bahwa dia salah tentang pemuda ini. Jelas, pemuda ini bukanlah seorang dokter, melainkan orang gila. Kalau tidak, siapa yang akan menggunakan daun willow sebagai obat? Jika daun ini benar-benar obat, maka siapapun bisa mengambil seikat dari pinggir jalan. Dia hendak membuang daun ketika tirai di kereta tiba-tiba terangkat. Seorang lelaki tua yang dipenuhi kerutan keluar dan mengambil daun itu. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, ekspresinya berubah saat dia berkata, "Daun willow berumur 100 tahun." Dia menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat ke arah Wang Lin dan dengan hormat bertanya, "Apakah ada trik untuk menggunakan daun ini?" Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Makan mentah itu baik-baik saja." Pria tua itu dengan cepat mengangguk. Dia membuat ekspresi ke arah Lu Xing dan kembali ke kereta. Lu Xing memandang Wang Lin dengan ekspresi aneh. Dia tidak bisa menahan senyum masam dan berkata, "Adik, karena kamu juga akan pergi ke ibu kota, bagaimana kalau kamu bepergian bersama kami?" Wang Lin tersenyum dan berkata, "Aku butuh kuda." Setelah Lu Xing mendengar ini, dia langsung berkata, "Sun Laur, serahkan kudamu."
Seorang pemuda berusia 20 tahun atau lebih tersenyum pahit. Dia turun dari kuda dan membawanya. Setelah menggumamkan beberapa kata, dia berbalik dan pergi. Bab 250. Memadatkan kejahatan. Wang Lin memeriksa kuda itu. Itu terlihat sangat heroik dan matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Ketika Wang Lin menggosok kuda itu, matanya menyipit saat ia mengeluarkan ekspresi yang sangat nyaman. Ini mengejutkan Lu Xing. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seekor kuda menunjukkan ekspresi seperti ini. Tangan kiri Wang Lin menekan kuda itu dan dia dengan mudah melompat ke punggungnya. Lu Xing dengan cepat mengikuti di belakang saat dia mengobrol dengan Wang Lin dan terus melihat ke belakang ke kereta. Wang Lin melihat sekeliling pada semua manusia yang mengelilinginya saat dia berkuda. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan muncul di hatinya. Pada saat itu, energi spiritual dalam tubuhnya mulai bergerak dengan sendirinya dan semua energi spiritual di sekitarnya tampak tertarik padanya. Jika ada pembudidaya yang kuat di sekitar, mereka akan terkejut karena ada lapisan tebal aura kabut merah yang mengelilingi Wang Lin. Aura ini sangat kuat, namun, itu tidak bocor keluar, tetapi memadat di sekitar Wang Lin. Belum lagi manusia, bahkan kebanyakan kultivator tidak akan bisa melihat aura kabut merah ini. Ini adalah aura pembunuh yang diperoleh Wang Lin dari 400 tahun pembunuhannya. Setelah menjadi bagian dari dirinya untuk waktu yang lama, secara bertahap berubah menjadi aura permusuhan. Akhirnya, saat dia membunuh lebih banyak lagi dan mengalami perubahan, itu menjadi aura jahat yang akan menyebabkan kulit kultivator manapun merinding. Saat aura jahat ini bisa digunakan secara bebas, itu bisa digunakan seperti teknik yang ampuh. Juga, jika sedikit digunakan saat memurnikan harta sihir, itu akan membuat harta itu jauh lebih kuat. Angin musim semi bertiup melewati Wang Lin dan dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Matanya memancarkan cahaya yang tak terlihat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya sedang mengalami perubahan. Meskipun perubahan ini sangat kecil, namun mengandung kekuatan yang sangat misterius. Aura jahat di sekitar Wang Lin sedikit mengendur. Sepotong itu memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Perlahan-lahan, saat kereta perlahan bergerak maju, semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar Wang Lin. Di bawah energi spiritual yang padat, semua kuda tiba-tiba menjadi sangat hidup. Bahkan mata seniman bela diri fana itu berbinar. Mereka tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu yang menyebabkan tubuh mereka terasa hangat dan nyaman. Setelah sekian lama, energi spiritual di tubuh Wang Lin menjadi tenang dan energi spiritual di sekitar area tersebut menghilang. Kepala para seniman bela diri tiba-tiba menjadi jelas ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri tentang apa yang baru saja mereka alami. Saat kelompok itu terus bergerak maju, malam akhirnya tiba. Lingkaran gerbong terbentuk di sisi jalan. Beberapa gadis pelayan turun dari gerbong dan mulai menyiapkan makan malam. Beberapa dari mereka melirik Wang Lin dan berbicara di antara mereka sendiri. Tidak sulit untuk memahami mengapa semua pelayan wanita menatap Wang Lin. Saat ini, dia memiliki pesona yang tak terkatakan. Meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki aura yang sangat spesial tentang dirinya. Wang Lin duduk bersandar di pohon besar saat dia melihat ke langit yang perlahan gelap. Dia mengalami ketenangan pikiran yang belum pernah dia alami selama 400 tahun terakhir.
Ini dari warisan ingatan dewa kuno. Dulu ketika Tusi tidak bisa melakukan perjalanan di antara bintang-bintang, dia sering melihat ke langit seperti ini. Ketenangan pikiran ini menyebabkan energi spiritual dalam tubuh Wang Lin muncul kembali, tetapi Wang Lin saat ini tidak memperhatikan energi spiritual dan, untuk pertama kalinya, dia melihat aura kabut merah di sekelilingnya. Zat merah itu perlahan menghilang dengan pikirannya yang damai. Dia tahu bahwa jika dia terus begini maka zat merah itu akan hilang setelah beberapa tahun. Wang Lin telah memperhatikan zat merah ini sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Dia tahu ini disebabkan oleh 400 tahun pembunuhannya. Meskipun dia tahu bahwa membiarkan zat merah ini menghilang akan membantunya memasuki tahap pemutusan roh, dia masih merasa itu sedikit sia-sia. Wang Lin merenung sejenak. Setelah memikirkannya, dia mulai membuat zat merah di sekitarnya mendidih dan perlahan mengembun. Namun, setelah mengecilkannya menjadi 1/10 dari ukuran aslinya, Wang Lin tidak dapat lagi memadatkannya lebih jauh, tidak peduli seberapa keras usahanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat dia akan mencoba lagi, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para pelayan wanita. Dia melihat seorang gadis pelayan berpakaian merah berjalan ke arahnya dengan daging asap dan anggur. Gelombang aroma mengalir ke arah Wang Lin saat gadis itu mendekat. Dia meletakkan daging dan anggur sambil dengan penasaran menatap Wang Lin sebentar dan berkata, "Terima kasih." Gadis ini adalah gadis pelayan yang duduk bersama nona muda di kereta tadi. Dia mengambil anggur itu, memindainya dengan indera ilahi, lalu menyesapnya. Rasa panas dan pedas tiba-tiba memasuki tubuhnya. Dalam 400 tahun ini adalah salah satu dari beberapa kali Wang Lin minum anggur. Dulu sebelum dia memasuki jalur kultivasi, ayahnya hanya akan mengeluarkan anggur ketika paman keempatnya berkunjung. Setiap kali itu terjadi, Wang Lin diam-diam akan minum sedikit, lalu cekikikan ke arah ayah dan paman keempatnya dengan wajah merah. Dengan sedikit kesedihan, Wang Lin meneguk lagi. Gadis itu membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian seseorang memanggilnya. Gadis itu menanggapi. Matanya yang cantik menatap Wang Lin sebelum dia berbalik dan pergi. Karena Wang Lin adalah seorang kultivator, dia tidak perlu makan, jadi makanan manusia tidak menarik baginya. Daging asap itu dibiarkan di tempatnya, tetapi anggur ini mengingatkannya pada sesuatu, jadi dia terus minum sampai semuanya habis. Di tengah malam, para seniman bela diri membuat lubang api. Ledakan tawa datang dari orang-orang yang berkumpul di sekitar mereka. Saat Wang Lin mendengarkan tawa mereka, dia tidak bisa menahan senyum samar. Beberapa seniman bela diri menjadi sangat berani setelah minum sedikit dan menggoda gadis-gadis pelayan untuk beberapa waktu pribadi. Melihat manusia ini, Wang Lin tanpa sadar memikirkan Li Muan. Pada saat itu, Lu Xing tiba di sebelah Wang Lin dengan membawa 2 kendi anggur. Setelah menyerahkan kendi ke Wang Lin, dia duduk di sebelahnya dan berkata, "Adik, obatmu memang efektif. Nona saya sudah lebih baik. Sini, bersulang untukmu." Dengan itu, dia memiringkan kendi dan mengisi cangkirnya, tetapi kemudian dia melihat bahwa Wang Lin bahkan tidak menggunakan cangkir dan meminum seteguk besar langsung dari cangkirnya. Dia tertawa. Setelah minum anggur di cangkir, dia menyalin Wang Lin dan minum seteguk besar dari minuman itu. "Bukankah kamu mengatakan bahwa gadis pelayan yang sakit? Kenapa nona muda sekarang?"
Wang Lin samar-samar tersenyum sambil menatap Lu Xing. Wajah tua Lu Xing memerah. Dia merasa sangat malu saat menamparkan kakinya dan berkata, "Adik, ini salahku. Bagaimana dengan ini? Begitu kita sampai di ibu kota, jika ada masalah, kamu bisa datang ke toko Southern Heaven untuk mencariku. Selama saya mampu, saya tidak akan ragu untuk membantu." Wang Lin tersenyum. Dia tidak lagi berbicara. Dia hanya perlahan menikmati rasa anggur. Lu Xing melihat kendi kosong di tanah, lalu melihat kendi yang hampir kosong di tangan Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki memiliki toleransi yang sangat baik terhadap anggur. Sepi di sini. Bagaimana kalau kita pergi ke api dan bersaing dengan sesama saudara saya?" Wang Lin secara refleks ingin menolak, tetapi, setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin mengikuti Lu Xing ke api. Ada banyak seniman bela diri di sana. Mereka semua tertawa ketika mereka berbicara tentang peristiwa menyenangkan yang mereka temui. Lu Xing naik dan menendang orang yang sedang berbicara dan dengan bercanda memarahi, "Wang Lao, aku sering mendengar kamu berbicara tentang buah persik kecil King Fen Lao. Saya kira dia melayani Anda dengan baik. Ketika kita kembali, saya akan memeriksa apakah Anda hanya membual." Orang bernama Wang pindah untuk membuat 2 tempat untuk Lu Xing dan Wang Lin saat dia berkata, "Karena kamu mengurus bisnis begitu cepat, aku akan membayar tagihannya. Aku masih punya waktu untuk mengejarmu." Saat itu dikatakan, semua orang di sekitar mulai tertawa dan Lu Xing sedikit bercanda memarahi sebelum duduk dengan Wang Lin. Wang Lin dengan santai memandangi manusia di sekitarnya. Dia merasa sangat menyesal. Meskipun kehidupan orang-orang ini singkat dan hanya satu tarikan napas darinya sudah cukup untuk membunuh mereka berkali-kali, kebahagiaan mereka adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Malam ini, Wang Lin minum banyak anggur. Meskipun dia tidak banyak bicara, orang-orang di sekitarnya mengenalnya dan tertawa serta minum bersamanya. Belakangan, beberapa gadis pelayan yang pemberani dan berani juga bergabung dengan mereka, termasuk gadis pelayan yang memberinya makanan. Namun, dia hanya duduk di sebelah Wang Lin. Tatapannya yang berkilau sering tertuju padanya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Baru pada tengah malam semua orang tertidur karena mabuk dan semua gadis pelayan kembali tidur di gerbong. Selain beberapa yang berjaga di kejauhan, semua orang tertidur. Perkemahan benar-benar sunyi, selain beberapa suara letupan dari api. Suara ini tidak hanya tidak mengganggu tidur siapapun, tetapi juga membantu mereka tidur lebih nyenyak. Wang Lin berdiri dan berjalan ke pohon besar sebelum duduk. Duduk sambil bersandar di pohon, dia merasakan gelombang ketenangan. Sebelumnya, hanya untuk sementara, dia lupa bahwa dia adalah seorang kultivator dan mengira dia adalah manusia seperti orang lain. Dia menutup matanya dan memeriksa tubuhnya. Yang mengejutkan, tingkat kultivasinya telah menembus tahap awal Naschen Sol ke tahap pertengahan. Meskipun dia sudah berada di puncak tahap awal dan bisa menerobos kapan saja, dia tidak menyangka akan secepat ini. Namun, zat merah di sekitar tubuhnya telah menghilang sedikit. Dia merasa jika dia membiarkan zat merah ini menghilang, dia akan menyesalinya di masa depan. Indera ilahinya memasuki substansi merah sekali lagi untuk memadatkannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu